Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di perkuliahan pengantar akuntansi. Kali ini akan membahas mengenai pengantar akuntansi dan bisnis. Ya, dari perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan karakteristik dan peran akuntansi dalam perusahaan. Kemudian juga diharapkan mampu menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku etis. Juga mampu menguraikan profesi akuntan. Mampu mengistisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktek akuntansi. Kemudian yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Baik, yang pertama kita bahas mengenai perusahaan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke apa itu akuntansi. Karena di dalam bisnis ini erat kaitannya dengan perusahaan. Dan di dalam perusahaan erat kaitannya dengan akuntansi. Jadi perusahaan adalah organisasi di mana sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan. Itu yang dinamakan dengan perusahaan atau nama lain bisnis di sini adalah perusahaan. Sedangkan tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan atau laba. Di mana laba dapat diartikan sebagai pendapatan dikurangi beban-beban. Atau laba juga dapat diartikan sebagai selisih di antara jumlah yang diterima dari konsumen atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Jadi tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan atau laba. Jadi untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Biasanya perusahaan seperti itu tujuannya. Kemudian jenis-jenis perusahaan. Perusahaan ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa ini biasanya menghasilkan jasa dan bukan barang atau produk untuk pelanggan. Jadi menghasilkan jasa, ya. Nah, contohnya di sini ada jasa hiburan. Contoh jasa hiburan di bidang hiburan yaitu perusahaan Disney. Kemudian ada jasa transportasi. Kalau di kita ada Asia Air, ada Lion Air, ya, ada Garuda, dan banyak yang lainnya. Kemudian jasa hotel dan penginapan. Hotel termasuk jasa juga. Contohnya ada Marriott Hotel, ya. Banyak hotel di Indonesia. Kemudian jasa keuangan ada Citibank, ada HSBC, ada BCA, dan lain sebagainya. Kemudian telekomunikasi ada Telkomsel, Indosat, dan lain sebagainya. Itu contoh perusahaan di bidang jasa. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini menjual produk ke pelanggan, namun mereka tidak memproduksi barangnya sendiri, tetapi membelinya dari perusahaan lain. Misalnya dari perusahaan manufaktur. Jadi dia membeli, kemudian dijual. Contohnya, perusahaan yang dagang di bidang atau barangnya berupa barang dagangan, ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan ada Transmart, ada Hero, ada Indomart, ada Giant. Kemudian yang memproduksi atau yang menjual mainan di Indonesia yang terkenal adalah KidStation. Kemudian ada yang menjual barang-barang elektronik, ada Electronic City, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perusahaan yang menjual pakaian. Perusahaan ini tentunya perusahaan besar, ya. Matahari Putra Prima. Nah, ini Matahari Depstore atau ya, yang menjual pakaian. Kemudian yang menjual buku-buku dan alat tulis. Nah, ini contohnya Gunung Agung atau Gramedia. Dan lain sebagainya masih banyak. Kemudian ada perusahaan manufaktur yang ketiga. Perusahaan manufaktur di sini juga menjual atau perusahaan manufaktur ini
mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada masing-masing pelanggan. Jadi mengubah input menjadi produk, kemudian dijual. Nah, ini manufaktur. Contohnya kalau produk mobil, ya, perusahaan yang memproduksi mobil, di kita ada Honda Motor, ada Toyota Motor, dan lain sebagainya. Kemudian yang produksi komputer, misalkan ada Intel, ada Dell, dan lain sebagainya. Kemudian yang memproduksi pesawat terbang, nama perusahaannya Boeing. Kemudian yang memproduksi sepatu, misalnya Nike, Reebok, dan lain sebagainya. Kemudian yang produksi minuman, Coca-Cola, Sosro, dan lain sebagainya. Kemudian yang menghasilkan televisi, ya, Sony, Polytron, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Kemudian ada 4 jenis organisasi perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan perorangan atau perseorangan, persekutuan, kemudian perseroan, yang keempat koperasi. Ini di Indonesia ada koperasi, ya. Yang pertama perusahaan perseorangan atau perorangan. Nah, ini dimiliki oleh perorangan. Ya, kalau misalkan toko Hendra, ya, berarti itu toko yang dimiliki oleh Hendra. Nah, keuntungan dari perusahaan perseorangan ini yaitu keuntungannya kemudahan dalam mendirikan perusahaan tersebut. Kemudian biaya pengolahannya lebih rendah. Kelemahannya sumber daya keuangan yang terbatas, ya, karena dimiliki hanya seorang, kemungkinan juga modalnya juga terbatas, ya. Kewajiban tidak terbatas. Yang kedua persekutuan. Nah, persekutuan ini dimiliki oleh 2 atau lebih individu, atau nama lainnya firma atau CV kalau di kita, ya. Nah, misalkan CV Intan dan Harun misalnya. Nah, itu CV tersebut dimiliki oleh Intan dan Harun. Keuntungan dari CV yaitu sumber daya keuangan lebih dari proprietorship atau lebih dari perusahaan perseorangan, ya, karena bertambah pemiliknya tadi 1 orang, jadi 2 orang atau lebih. Kemudian menambah keahlian manajemen. Kelemahannya kewajiban tidak terbatas, ya. Kemudian yang ketiga perseroan. Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Kalau di kita namanya corporate atau PT, ya, perseroan terbatas. Nah, ini harus berbadan hukum, ya. Keuntungannya kemampuan untuk mendapat sejumlah besar sumber daya dengan menerbitkan saham. Kemudian kelemahannya double taxation, pajak berganda. Kemudian yang keempat koperasi. Koperasi hanya ada di Indonesia, di Amerika nggak ada mungkin, ya. Koperasi dimiliki oleh sekelompok orang yang diakui sebagai anggota. Koperasi dijalankan oleh dan untuk anggota saja. Ya, kita banyak ada koperasi misalkan dalam bidang transportasi, Kopaja, atau koperasi simpan pinjam, atau koperasi di kantor, ya, macam-macam banyak. Kemudian berikutnya strategi bisnis. Nah, untuk tadi mencapai tujuan perusahaan agar memperoleh laba yang sebesar-besarnya, perusahaan harus memiliki strategi bisnis. Strategi bisnis ini adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Strategi bisnis ini ada yang bersifat low cost atau biaya rendah, kemudian ada yang diferensial yang punya keunikan tersendiri, diferensial. Nah, yang low cost ini, jadi low cost ini sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Biaya produksinya lebih rendah. Kalau biaya produksinya rendah, kemudian harga jualnya pasti rendah. Ya, contohnya Indomart.
itu basisnya atau strateginya berdasarkan strategi lokus ya. Kalau Indomart menetapkan biaya yang lebih besar atau harga yang lebih tinggi dibandingkan toko yang lainnya, maka konsumen akan beralih ke yang lebih rendah. Begitu juga Lion Air. Lion Air ini juga menerapkan strategi low cost ya. Kemudian berikutnya diferensial strategi. Diferensial strategi ini perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang dimiliki kekhususan atau karakteristik yang unik. Kondisi demikian membuat persediaan membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga umum. Walaupun produk ini mahal, konsumen tetap akan membelinya ya, karena produk tersebut memiliki keunikan. Contohnya LV, produksi tas dan lain. Kemudian otomotif misalkan Mercedes-Benz. Orang akan tetap membeli walaupun harganya miliaran rupiah. Kemudian peranan akuntansi dalam perusahaan. Ya. Akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Tentunya informasi keuangan. Ya. Akuntansi memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan. Jadi sebenarnya apa itu akuntansi? Nah, akuntansi itu adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ini ya, tentunya akuntansi memberikan sistem informasi yang menghasilkan laporan tentunya laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Nah, bagaimana proses penyediaan informasi tersebut? Proses penyediaan informasi tersebut yang pertama, identifikasi dulu stakeholdernya atau pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah itu pihak internal atau eksternal? Siapa itu pihak internal? Misalkan pemilik perusahaan, manajer, ada karyawan. Dan siapa itu pihak eksternal perusahaan? Misalnya ada customer, ada kreditor, ada pemerintah. Nah, ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian proses berikutnya adalah mengevaluasi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Mengevaluasi informasi. Kemudian berikutnya ke proses yang ketiga, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan. Merancang, mendesain sistem informasi akuntansi. Sistemnya seperti apa? Kemudian setelah merancang, mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan. Setelah mencatat, kemudian menyiapkan laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan atau laporan akuntansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi, pihak internal maupun eksternal. Itu proses penyediaan. Nah, dalam proses penyediaan informasi, di sini harus memperhatikan juga, atau di dalam berbisnis, kita juga harus memperhatikan etika bisnis. Apa itu etika? Etika dalam berbisnis. Etika itu adalah prinsip moral yang mengarahkan individu dalam bertindak tersebut. Ya. Jadi, prinsip moral yang mengarahkan individu dalam bertindak. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku etis yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil-kecil. Menghindari pelanggaran etika yang kecil-kecil. Ya. Misalnya pelanggaran atau kemudian ada kecurangan, misalnya harus dihindari. Kemudian yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang.
Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Kemudian profesi akuntansi. Nah, ya, profesi akuntansi ini ada akuntan swasta, ada akuntan publik. Akuntan swasta yaitu akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba, ya, nirlaba atau non-profit. Ini bisa di perusahaan swasta atau pemerintah yang nirlaba, ya. Kemudian akuntan publik, yang disebut dengan akuntan publik adalah akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Nah, ini biasanya memiliki kantor akuntan publik, ya, yang dibayar berdasarkan honor. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, akuntansi keuangan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GEP dalam membuat laporan keuangan. Jadi untuk mengontrol laporan keuangan antar perusahaan, bagaimana perusahaan melaporkan laporan keuangannya, ada yang namanya laporan tersebut berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang disebut di kita PABU, ya. Nah, ini itu PABU ini sekarang di kita ada istilahnya SK, ya. Kemudian SK etap. Ya. Nah, ini juga merupakan prinsip akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Konsep biaya ini terdiri dari konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran. Mungkin untuk pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selalu optimis dan tetap belajar dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.